Oh, grogi. Matiin aja deh. Kalau live streaming memang baru 2 kali ini ya. Dengan Pak Kajati. Jangan biarkan damai itu pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Halo, selamat siang, apa kabar sahabat Sobat Inspirasi yang ada di rumah. Terima kasih sekali saat ini Anda menyaksikan live streaming di channel YouTube Awal Media Nusantara. Bersama saya Rudi Bonsa. Hari ini Inspirasi menjadi sangat spesial karena kita kehadiran bintang tamu ataupun narasumber yang tadi cuplikan lagu favoritnya sudah saya sebutkan. Seperti apa profilnya, kita saksikan video berikut ini. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, itu tadi profil singkat dari tamu spesial kita di Inspirasi siang hari ini. Sugeng Rawuh, Mas Hendy dan Mbak Tia. Matur nuwun. Ya, siap Mas Rudi. Selamat datang di studio Inspirasi Awal Media Nusantara ini. Satu kehormatan di tengah kesibukan Mas Hendy dan Mbak Tia bisa hadir siang hari ini. Dan yang lebih spesial lagi karena kemarin Bapak merayakan hari ulang tahunnya yang ke-50. Iya. Terus ulang tahun terus ya. Tapi alhamdulillah ya matur nuwun, saya sih melihatnya sebagai sebuah perhatian dari kawan-kawan, dari warga, dari masyarakat. Jadi mudah-mudahan
saling mendoakan, terutama di saat pandemi COVID ini semuanya diberi sehat, kuat dan sukses. Amin, amin. Dan kado spesialnya tadi malam. Oh iya, wah luar biasa itu. Jadi PSIS ini kan klub kebanggaan Semarang nih. Kemudian pada saat pertama kali main kita kan deg-degan itu, udah unggul 3-0, 3-1, 3-2, loh akhirnya draw 3-3. Tapi pertandingan kedua, ketiga keren nih PSIS. Semalam adalah kado yang luar biasa itu. Dan pada saat itu Bapak sedang ada di kantor kayaknya yang untuk pertandingan yang kedua atau yang kedua ya Pak? Yang pertandingan kedua nonton. Ini terus loh Pak di Instagram Bapak. Ya. Dan selalu apa namanya? Ini kesan dari Mbak Tia. Kalau di Instagram itu kan kesan yang ditampilkan adalah Pak Endi ini orang yang humoris. Dan mesra toh, mesra. Oh ya, kalau itu emang kesehariannya begitu. 50 tahun. 50 dan saat tahun. ini mendampingi seorang wali kota dengan 2 periode. Seperti apa sih Mbak Tia? Artinya mensupport Mas Hendi ini. Oh iya, kalau saya ini dari awal memang berusaha terus mensupport beliau. Asal yang positif ya saya sudah ngomong, kalau misalnya itu yang positif ya saya pasti akan bersupport, entah itu di bidang apa saja. Jadi saya ada di belakang beliau, tapi saya tidak bisa apa-apa ya Mas, karena kan beda, karena kan dia ada di pemerintahan. Jadi ya saya ada di belakang, saya mendoakan, saya berusaha bagaimana program-program dari pemerintah Kota Semarang saya sosialisasikan ke masyarakat. Jadi intinya saya apapun itu saya insya Allah support, pasti support. Yang paling melekat di ingatan saya adalah pada saat Ibu terjun ke pasar-pasar, memperhatikan masyarakat di sana yang tidur di tempat yang tidak yang kurang isi dan sebagainya. Ini Iya. Apa sih Bu yang menggerakkan Ibu terjun seperti itu? Iya, mungkin lebih banyak ke kemanusiaannya. Melihat situasi seperti itu kan dia tinggal kanan kirinya itu kan semua sampah yang sudah tinggi dan sampah udah jadi satu dengan tanah gitu. Tapi alhamdulillah saya berkata kepada teman-teman yang di sana, beberapa kakak yang di sana, ya ayo kita bersihkan. Pemerintah tidak tinggal diam. Nanti untuk alat-alat berat kan pemerintah pasti akan membantu, truk-truk gitu ya. Kemudian dari tim kebersihan juga akan. Tapi ayo kita semua harus bergerak. Ini harus bersih, tempatnya harus bersih. Kemudian sambil dari LSM juga kan mereka sudah nego kepada pemerintah gimana kalau dipindahkan. Saya bilang kalau misalnya mau pindah bersih dulu deh, di sini bersih dulu, nanti pada waktu mau pindah saya juga mengajak teman-teman semua yang tinggal di situ untuk ayo kita bersih-bersih di tempat yang baru gitu. Sebenarnya lebih ingin supaya mereka mempunyai tanggung jawab. Baik tempat gitu. yang ditinggalkan maupun tempat yang akan ya kita bersih-bersih, ya kita bersih-bersih di sana. Ini bagaimana Mas Edi? Ya, Memiliki pendamping yang sedemikian mensupport. alhamdulillah, artinya kan apa yang sedang dilakukan oleh Tia itu, istri saya kan membantu kota, membantu saya secara kedinasan dan juga membantu sesama warga Semarang. Jadi pada momen-momen seperti itu saya juga terima kasih, saya selalu dukung, saya selalu support. Aku kudu piye iki mah, pemerintah kudu piye itu, misalnya ini problemnya ada 40 kakak nih Pak. Mereka perlu ruang tempat untuk menginap karena rencananya kan dibersihkan. Ya sudah, kita komunikasikan ke Perkim, rusunawanya ada berapa. Oh ternyata penuh. Kita geser ke Pondok Boro, sekarang mereka tinggal di Pondok Boro. Jadi artinya secara lingkungan wilayahnya jadi bersih, itu secara kemanusiaan orang tersebut juga tidak serta-merta disuruh pergi. Ada simbah-simbah itu ya, umur berapa itu ya? Udah tua banget tuh, kasihan Iya. kalau kemudian kita harus tindakannya tindakan yang tidak manusiawi. Makanya mereka kemudian kita bawa ke Pondok Boro untuk bisa bisa menginap di sana. Dan mungkin yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa mereka tidak akan kembali lagi di tempat yang. Ya, saya rasa enggak, karena pasti sudah dibongkar semua sekarang sama teman-teman di kebersihan maupun teman-teman Satpol. Dan komunikasi ini selalu terjalin dengan Mbak Tia. TikTokannya pagi hari atau malam hari ini Pak?
Oh, biasanya malam kalau pas kita mau tidur itu kita ngobrol, diskusi gitu. Kalau pagi kan udah Terbatas. acaranya udah masing-masing gitu ya. Waktunya terbatas. Luar biasa. Soalnya saya juga di ulang tahun Mas Hendy yang ke-50 ini sebenarnya saya punya kado juga. Apa itu Mas Udi? Saya itu kebetulan kemarin kok coba-coba menulis lagu, Pak. Boleh saya nyanyikan? Boleh, emang itu kan keahliannya dengan penyanyi gitu. Tapi jangan diketawain ya, Pak. Nggak, aku tak serius. Judulnya Kokrosono Aku Baper, Pak. Jadi Kokrosono Aku Bawa Perasaan. Nah, ya. Kurang lebih ini bait keduanya sedikit saja akan saya bawakan. Nanti video klipnya mohon dibantu ya, Pak. Iya. Kokrosono banjir kanal barat sing mulai ketoto, tentrem ning atiku, nyawang wajah ayu ning jero dompetku. Kurang lebih itu. Wah. Sungguhnya nanti tim awal media Nusantara yang akan kirim filenya ya. Siap, ya. Kita break dulu Sobat Inspirasi dengan bincang-bincang asik bersama Wali Kota Semarang Mas Hendy dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang Mbak Tia setelah komersial break berikut ini. Selamat menyaksikan. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi masih menyaksikan live streaming di channel YouTube Awal Media Nusantara. Dan kita kembali dengan bincang-bincang bersama Wali Kota kita tercinta, Mas Hendy. Dan juga saat ini beliau didampingi oleh Mbak Tia. 2 periode memimpin Kota Semarang dan kita bisa merasakan sendiri, Bapak sebagai warga Kota Semarang, pembangunan begitu luar biasa. Kecuali tahun kemarin ya. Banjir atau yang di mana, Pak? Kalau tahun kemarin kan kita kena yang namanya COVID nih, masuk ke Indonesia, masuk ke Semarang. Ya. Jadi akhirnya duitnya ke sana semua. Hampir tidak ada pembangunan, tapi ya masih ada 1-2 kayak jembatan besi, kayak alun-alun Pasar Johar. Betul. Itu masih tetap bisa terlaksana. Dan kita punya air mancur menari yang luar biasa di Dance Fountain di Banjarnegara Barat. Itu luar biasa dan Bapak selalu menampilkan itu di akun Instagram Bapak bagaimana before and after-nya. Zaman dulunya seperti ini dan itu sungguh kita sebagai masyarakat bisa melihat progres yang nyata dan memang dampak pembangunan ini sedikit banyak membuat aktivitas masyarakat juga menjadi lancar seperti itu. Ya. Nah, untuk menjaga kolaborasi nih, apakah seandainya ada satu kebijakan atau style kepemimpinan Mas Hendy
Ada kritik-kritik nggak dari Mbak Tia nih, Pak, seperti ini. Iya, coba cerita sendiri. Monggo, Mbak Tia. Mungkin nanti Mbak Tia biar cerita sendiri. Tapi selama hal-hal yang sering kami lakukan, terus kemudian dari sudut pandang mata masyarakat itu ada yang komplain, biasanya nyonya saya mengingatkan, Pak Kilono WA ini. Atau bahkan mungkin pandangan pribadinya nyonya saya. Wah, ini menurutku tuh Pak, gini gitu. Jadi kita dengerin aja. Gitu. Bukan begitu, Mbak Tia. Saya manggilnya Mbak Tia, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Ya memang kadang-kadang saya ini mewakili masyarakat juga, jadi saya pengen segala sesuatunya itu baik. Jadi selalu saya sampaikan kalau misalnya ada sesuatu mungkin jalannya kan sebelah kiri kok masih kotor gitu ya, saya sampaikan ke Pak Hendi, ke Mas Hendi. Kemudian kalau misalnya ini kayaknya dibikin ini lebih bagus gitu ya, ya saya sampaikan. Jadi saya intinya ya bagian dari masyarakat, tapi saya bisa lebih langsung kepada beliau gitu ya. Jadi mungkin ada enggak bisa, mungkin karena begini. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Intinya seperti itu, Mas. Artinya kalau terkait dengan pandemi COVID-19 ini, Pak, sebenarnya dampak yang paling terasa khususnya untuk progres pembangunan di Kota Semarang sendiri seperti apa? Kalau buat masyarakat pasti di sektor kesehatan ya, karena virus ini kan menyerang kesehatan masyarakat. Maka anggaran kita arahkan ke sana semuanya. Misalnya mulai dari pembelian alat-alat kesehatan, apa tuh Mas? Buat pernafasan tuh? Ventilator, masker, semuanya bikin rumah sakit darurat di rumah dinas perlu bed. Kita anggarkan ke sana semua. Belum lagi di sosial budayanya, banyak yang kemudian nganggur, banyak kemudian muncul angka-angka kemiskinan baru. Kita sisihkan ya selama setahun tuh hampir 70 miliar tuh untuk beli sembako. Jadi mulai dari bulan April sampai Desember ada mungkin 1 juta paket sembako yang sudah kita bagi. Distribusikan ya Pak. Baik APBD, bantuan Pak Presiden, bantuan provinsi, bantuan masyarakat, itu kalau saya hitung lebih dari 1 juta itu. Jadi itu pasti dampak daripada pandemi. Belum lagi ekonomi. Ekonomi ini banyak bidang, termasuk mungkin Mas Rudi kan juga merasakan di dunia entertain, band juga mulai kesulitan main, kafe-kafe nggak ada pemasukan yang signifikan karena ya ini kan belajar orang belajar setelah melihat begitu ganasnya virus corona, kemudian semuanya mencoba melakukan strategi untuk memutus, mulai dari lockdown, PSBB dan lain-lain. Tapi dari awal saya selalu sampaikan ke teman-teman Pemkot, ini enggak persoalan kesehatan saja loh. Kalau kemudian kita kencang di kesehatan, orang tidak terkena corona, tapi dia pulang nggak bawa uang, kemudian keluarganya nggak bisa makan minum, sakit dan bisa meninggal juga. Jadi kita coba di tengah-tengah. Kita pemerintah kota kemudian ngambil kebijakan namanya PKM dari mulai bulan April, pembatasan kegiatan masyarakat. Dan alhasil sekarang pemerintah pusat juga memakai metode itu. Pemberlakuan PKM. Nah artinya sekarang ini pasti jauh lebih paham nih masyarakat, pemerintah dan semua stakeholder. Saya mulai berani membuka lebih longgar lagi. Artinya sepanjang masyarakat berdisiplin, mengikuti kesepakatan dengan cara protokol kesehatan, insya Allah angkanya semakin menurun. Jadi kayak kemarin saya marah-marah di teman-teman entertain dunia hiburan. Ini kita udah kasih sampai jam 11 malam nih tutupnya. Di tempat lain jam 9 udah tutup. Lah kok masih ada ya malam minggu tuh bukanya sampai jam 12 malam, jam 2 gitu. Nah akhirnya ya udah kita tegas aja, tutup aja. Bahkan kemarin di Polrestabes dipanggil tuh yang datang melebihi itu dipanggil semua. Nah maksud saya, mari kita kemudian bersama-sama. Kita ini pasti akan ngasih kelonggaran-kelonggaran, tapi sepanjang teman-teman kemudian lalai, masyarakat abai, ya nanti angka COVID-nya bisa naik lagi kan gitu. Nah tapi alhamdulillah sekarang ini Semarang turun. Sudah mulai melandai ya Pak. Ya Desember ini 1.100. Turun terus hari ini ada 295. Sudah zona apa sekarang Bapak kalau Semarang? Kalau ikut aturannya yang di pusat, semua wilayah di tingkat RT kami tidak ada yang merah, hampir rata-rata kuning. Sebagian juga sudah hijau. Artinya di setiap RT itu kalau merah itu kalau ada 10 penderita COVID.
Nah, kita semuanya tidak Rumah ada dinas sudah mulai kosong. belum kosong, tapi ada berkurang sekitar 30-40 orang. Kita sudah tutup yang di Islamic Center. Islamic Center sudah kita tutup. Nah, terkait mencoba menekan angka penyebaran COVID, kalau untuk PKK sendiri bagaimana, Ibu? Ya, kalau PKK itu kan mitra pemerintahnya. Nah, jadi kami itu fungsinya adalah salah satu untuk menginformasikan apa yang menjadi program dari pemerintah. Jadi kami sosialisasi mengenai protokol kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat gitu ya. Tapi karena memang di era pandemi ini kami lebih banyak menggunakan Zoom. Zoom seperti tadi jam 9 kami juga Zoom dengan Dinas Kesehatan mengenai pentingnya vaksin untuk lansia gitu ya. Ya seperti itu, nanti kita bersama dengan kader-kader sampai ke Desa Wisma ikut Zoom bareng begitu ya. Kemudian mengedukasi mengenai misalnya posyandu buka harus bagaimana protokol kesehatannya gitu ya. Tapi sementara posyandu kita pending dulu ya. Jadi memang berubah, yang dari dulu kita selalu melakukan kegiatan langsung bertemu dengan masyarakat. Kalau sekarang ya lewat Zoom, termasuk kegiatan-kegiatan seperti Jumat Bersih Bebas Jentik gitu ya, yang tadinya itu kadernya itu muter gitu ya ke warga-warga gitu kan. Sekarang ya harus mandiri, tetap melaksanakan tapi secara mandiri dan harus dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi otomatis ya mungkin lewat WA atau mungkin komunikasi, tapi sudah tidak ada yang namanya jumantik masuk ke rumah-rumah untuk memeriksa jentik. Luar biasa. Memang dari obrolan siang hari ini, kesan yang langsung saya tangkap, Bapak dan Ibu ini pasangan yang kompak. Artinya, ya harus kompak. Teman SMP. Teman SMP. Teman SMA. Teman kuliah. Terus menikahnya ya pada saat setelah selesai lulus kuliah. Syaratnya harus lulus kuliah dulu. Pacarannya Pak? Pacarannya dari SMA. Jadi ya mosok sih nggak pasangan setia, setia lah. Biasa. Ini Bapak ini kan terkenal humble, smart, terus banyak ketemu dengan, ini gimana perasaannya Ibu nih? Perasaannya ya semua pasti ya, semua istri lah. Jadi istri di semua itu kan pasti kalau misalnya ada was-was ya ada was-was gitu ya. Kok baru ngomong sekarang? Kok baru ngomong sekarang? Biasanya enggak loh. Enggak apa-apa gitu. Umumnya dari semua istri kan pasti ini belum pulang ya begitu kan. Tapi kalau saya karena saya tidak bisa 24 jam mendampingi gitu ya. Jadi saya cuma bisa titip sama Tuhan aja, berdoa aja. Dititipkan sama Tuhan. Lebih mengerikan daripada saya. Pantes pas kalau lagi mau macem-macem kayak disadarkan. Jangan, ternyata sudah dititipkan sama istri saya. Sobat Inspirasi, makin seru saja obrolan kita pagi hari ini. Nanti mungkin berantemnya beliau berdua kita off recordkan aja, karena kita akan sambung lagi dengan obrolan-obrolan yang lain nanti. Namun kita harus break dulu untuk menyaksikan commercial break berikut ini. Tetap di Inspirasi. Menghadapi pandemi corona saat ini, mari satukan hati, ikuti aturan pemerintah dan lakukan pola hidup sehat. Minum tolak angin di saat sehat maupun di saat sakit. Karena tolak angin telah lulus uji khasiat dan terbukti meningkatkan limfosit T sebagai indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Mari kita berupaya dan berdoa agar tetap sehat dan pandemi ini segera berlalu. Orang pintar minum tolak angin. Iya, kembali bersama Inspirasi. Sobat Inspirasi, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Silahkan ingin bertanya atau komentar apapun bisa Anda tuliskan. Dan terima kasih masih menyaksikan Inspirasi di Awal Media Nusantara ini.
Mbak Tia. Ya, Sosok Mas Hendy ini kalau di rumah seperti apa sih Mbak Tia? nggak beda sama yang di luar, Oh. Mas nih. Kalau saya tertarik sama Mas Hendy kan karena memang selera humornya tinggi, Oh, gitu iya. ya. Oh Terus gitu ya. Oh, Baru tahu ya? Baru tahu loh saya. Baru kali ini loh kita ngomong loh, jujur ya. Jujur. Jadi ya lebih banyak bercanda, lebih humoris begitu ya. Terus kalau sama anak-anak juga perhatian. gitu Soal ya. masakan rewel nggak? Enggak. Enggak, juara. Juara ini suami paling sabar. Soal bang. Karena menunya ya itu aja jadi sabar. Kadang-kadang ini saya ngelihatnya suka ketawa sendiri Pak, misalnya pada saat Bapak dan Ibu berkesempatan makan di warung makan gitu, ngobrol sama kaleng kerupuk segala macam, ini kan diungkapkan. Sebenarnya menu favoritnya Mas Hendy ini apa, Mbak? Masakan Iya. tradisional, dia lebih banyak masakan tradisional ya. Oh, Kalau di rumah. Dan itu sudah sudah wisata kulinernya sudah sampai Kemana-mana. kemana-mana. Jadi Dan masih kurang, maksudnya Masih kurang, oh. kita selalu menemukan hal-hal yang luar biasa di daerah-daerah lain maupun di pelosok Semarang juga. Di. Kalau pas lagi berdua naik motor atau habis dari olahraga pagi muter, oh kok nemu ini ya mah, ini kayaknya enak nih, ada nasi pecel apa, terus ada nasi tumpang apa gitu. Atau di daerah lain juga gitu, kadang-kadang ketemu sebuah lokasi, loh ini kok enak yang mah, mampir sana gitu. Iya. Kemarin kita ketemu di Sukoharjo ya, Iya. di Sukoharjo itu ada ayam goreng. Ayam goreng kok pakai blondo gitu, jadi Lundu parutan kelapa. iya, atau- iya, bekasin loh untuk Iya, minyak iya, itu. untuk Jadi, minyak. tapi ya asik, Enak asik. juga. Enak. Terus kita itu ke Ngawi ya pernah ya? Ngawi, ya, untuk makan pecel di situ. Bingung. Terakhir Kita browsing, Iya. Sudah kok sempat bintang ke Kartonyono juga? Enggak, Tugu Oh Kartonyono enggak, itu. lewat. Loh kok bintang 5 kita datangin ternyata warung kecil, tapi Oh. rasanya emang masih enak gitu. Iya. Senang, kita sama-sama senang kuliner soalnya. Iya, iya. Kuliner tradisional. Dan yang belakangan jadi viral adalah pada saat Bapak bertemu anak kecil yang profesinya mengarahkan gaya foto. Itu Iya, iya. gimana Mas? ya kita perlu orang-orang yang bisa memberikan spirit baru buat seluruh warga kota, dan saya melihat itu ada di dalam si Raka itu, kakak. Adik kecil yang kesehariannya dia sekolah di SD kelas 5 atau kelas 6 itu, tapi dia coba membantu orang tuanya dengan cara motret, mengarahkan gaya memotret. Awalnya dia itu kan katanya jualan koran, tapi setelah lihat peluang prospek di Kota Lama dengan mengarahkan hasilnya lebih banyak, dia jualan korannya dia lepas. Tapi yang luar biasa, anak sekecil itu kemudian kalau dia tidak melakukan aktivitas apa-apa, terus dikasih uang sama orang, dia nggak mau. Saya bukan pengemis loh, kan keren itu. Saya bukan pengemis, saya mau bekerja supaya saya bisa dapat uang. Nah itu spirit itulah yang kemudian harus kita bangun di masyarakat kota, terutama anak-anak muda, supaya mereka itu nggak pantang menyerah. Ikhtiar segala cara, pasti nanti ada hasilnya. Dan pada saat obrolan-obrolan dengan si kakak itu kan dengan polosnya pada saat ditawari kamera atau handphone dulu nih, dia dengan tegas memilih handphone yang ada kameranya dulu. Itu kan kecerdasan Iya, si anak betul, itu ya. betul. Kalau anak itu nggak cerdas, dia pasti akan pilih salah satu. Tapi dia mengkombinasikan dua itu, berarti dua-duanya dia mau gitu. Dan satu poin yang mungkin Sobat Inspirasi tangkap, bahwasanya dia tidak mau mengemis, itu ya poinnya. Ya itu yang harus kita salut, apresiasi. Luar biasa. Itu tadi Sobat Inspirasi, memang banyak di luaran sana orang begitu mudahnya menyerah. Tapi dari sosok seorang kakak ini kita bisa belajar bahwasanya lewat hal-hal yang sederhana, simple, dan mungkin tidak terpikir oleh banyak orang, ternyata itu bisa menjadi satu potensi yang menghasilkan. Kita akan break kembali dan kita akan kembali masih bersama Inspirasi. Jangan kemana-mana. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap
jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi, sebagai warga Kota Semarang tentunya kita patut berbangga, di mana pada forum akbar Partai PDI Perjuangan kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan sempat menyebut nama Wali Kota Semarang, dan ini memang sosok beliau cocok sebagai role model kita semua untuk style kepemimpinannya. Dan untuk masalah kepemimpinan untuk putra-putri Bapak, Ya. bagaimana Bapak hadir untuk putra-putri Bapak? Ya, saya menyerahkan sepenuhnya pada istri saya, terutama soal pola mendidik anak. Cuman saya membuka ruang yang sangat lebar pada saat muncul problem-problem yang nggak bisa diselesaikan oleh si anak maupun istri saya pada saat mereka berdiskusi atau apapun itu, misalnya ngomong tentang cita-cita, ngomong tentang kegiatan yang membutuhkan supporting dana, itu si anak itu kemudian kan berdiskusi sama mamahnya, nggak ada ujung temunya, saya masuk di situ, saya kasih motivasi. Kadang-kadang juga saya masuk ke ruang-ruang yang sifatnya kepedulian, bahwa hidup itu tidak melulu hanya untuk kita dan keluarga, tapi mesti mulai belajar membuka ruang-ruang sosial. Itu yang saya sampaikan kepada anak-anak saya, sehingga seringkali ulang tahun itu tidak melulu bicara dirayakan dengan teman-temannya, tapi juga anak-anak saya ajak ke panti asuhan untuk melihat kondisi yang ada di dalam sebuah kehidupan, supaya muncul kepedulian itu. Dan pada saat mereka sudah lepas dari orang tua, sudah mulai bekerja, mereka pasti akan peduli terhadap hal-hal yang di sekitar mereka. Itu harapan, itu contoh-contohnya aja. Suatu yang luar biasa, artinya tetap Bapak demokratis ya, artinya dalam anak. Kayak semalam tuh saya ajak anak-anak saya sama istri saya karena ulang tahun kan. Di situ menurut saya harus bersabar, karena ketiga anak saya itu menghakimi diri saya dan istri saya tidak membela suaminya gitu ya. Seperti apa itu Pak situasinya? Jadi, misalnya bercerita, papa ini orangnya kok sekarang modelnya otoriter, kita nggak dikasih kesempatan untuk menyampaikan pendapat, papa sering sekarang hanya ketemu, dek kamu harus ini hari. Nah, saya mau jawab, lah kok semuanya tiga-tiganya itu nyerang saya, ya sudah saya diam. Mungkin evaluasi buat diri saya gitu ya. Bapak enggak defense Pak? Enggak, semalam saya lebih pada diam aja lah, karena yang nyerang tiga-tiganya. Kalau saya melakukan counter, pasti tiga-tiganya nyerang saya. Sudah saya diam sambil mungkin akhir-akhir ini karena banyak acara, banyak pikiran saya jadi seperti itu. Tapi akan saya jadikan masukan. Luar biasa. Nah, ini kembali ke Ibu nih. Masa pandemi ini untuk menjaga stamina, kesehatan, keluarga terutama, supaya Bapak tetap bisa bertugas dengan baik, lancar. Bagaimana Ibu kiatnya? Ya pasti saya selalu mengingatkan masalah vitamin, karena kan memang harus disupport sama vitamin. Dan beliau itu kan mungkin makannya juga nggak tepat waktu, mungkin dari gizinya juga bagaimana, buahnya mungkin, sayurnya mungkin kurang juga. Jadi ya memang tambahannya adalah perlunya suplemen gitu nggih. Terus kalau misalnya ya yang sebenarnya kami ini seperti keluarga biasa ya Pak ya. Seperti pada umumnya nggak ada yang berbeda. Kalau misalnya beliau itu masuk angin ya tetap dikeroi gitu. Iya betul. Ya seperti biasa karena sudah kesepakatan kita bahwa ya walaupun Pak Hendy punya
supaya ini menjadi wali kota, tapi saya pengennya begitu sampai rumah kita harus seperti keluarga biasa. Ya, ke anak-anak juga begitu. Iya. Saya selalu tekankan bahwa ya ini titipan. Iya. Namanya papahmu tuh kerja jadi wali kota itu bukan pekerjaan selama-lamanya, titipan. Jadi kamu mesti baik-baik sama orang lain, kamu mesti mencadangkan tabunganmu supaya nanti kalau pas waktunya kembali jadi rakyat biasa, warga masih bisa, teman-teman masih bisa terima kamu dalam kondisi yang biasa. Jadi jangan kaget, ini kan cuma titipan aja. Jadi selalu saya sampaikan begitu. Termasuk olahraga dan sebagainya, Bapak? Saya? Anak-anak juga? Oh, kalau saya olahraganya hari ini lagi seneng aerobik di rumah. Oh, pakai YouTube. Pakai YouTube gitu kan, ya karena. Jadi pengen lihat nih, Pak. Ya, karena kemarin sempat ke TLJ, kita sering nih TLJ. Terus cedera kaki kan, ya udah di rumah. Sekarang olahraga di rumah namanya. Kalau anak-anak sih mereka punya olahraga masing-masing. Ada yang berenang, ada yang fitness gitu. Mungkin sebelum menutup segmen keempat ini, Bapak, arti kota Semarang sendiri untuk seorang Mas Hendy. Kota Semarang ya, ini kota kebanggaan saya. Kenapa? Saya lahir, saya sekolah, saya kerja, saya besar di kota ini. Saya lihat sebuah perubahan kota yang ada yang baik, ada yang kurang, tapi semuanya membuat saya semakin yakin, cinta, bangga bahwa apabila ini dipoles lebih keren lagi, kota ini akan jadi magnet buat warga di luar Semarang. Luar biasa, Sobat Inspirasi, dipoles lagi dan Semarang akan menjadi semakin hebat. Begitu, Mas Hendy. Kita akhiri segmen keempat ini dan kita akan saksikan dulu commercial break berikut ini. Tetap di Inspirasi. Di masa sulit ini banyak kesempatan untuk berbuat baik, tapi harus tetap jaga kesehatan. Kalau saya hanya percaya yang punya bukti ilmiah. Hasil uji khasiat membuktikan minum 2 saset tolak angin setiap hari meningkatkan jumlah sel T, indikator meningkatnya daya tahan tubuh. Yang pintar dong, pilih yang punya bukti ilmiah. Orang pintar minum tolak angin. Sobat Inspirasi yang ada di rumah, tanpa terasa kita sudah masuk ke segmen terakhir dari Inspirasi hari ini. Dan luar biasa, begitu asiknya kita ngobrol pagi hari ini dengan tamu istimewa Wali Kota Semarang, Mas Hendy, dan juga Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Mbak Tia. Ini Semarang akan masuk ke ulang tahun yang ke-474. Ya, ini temanya masih ulang tahun dan kado. Ini apa nih, Mas Hendy, yang dipersiapkan untuk kado ulang tahun Kota Semarang ini, Mas? Ya pasti situasinya beda seperti sebelum COVID gitu ya. Tapi tahun ini insya Allah lebih ada gerengnya daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kan semuanya masih takut-takut, masih trial error terkait COVID. Hari ini kita berkegiatan tapi dengan rambu-rambu protokol kesehatan. Artinya ada kegiatan olahraga yang tidak berbenturan fisik. Kayak sepak bola, futsal, karate pasti enggak. Tapi kalau yang kayak voli boleh, pingpong boleh, bulu tangkis. Kemudian yang paling utama ziarah. Ziarah ini sangat penting buat kita semuanya karena satu, saya kepengen mengajak kawan-kawan PMK itu ngerti sejarah mutu dari beliau-beliau ini loh. Beliau ini punya sejarah membangun Semarang, akhirnya bisa seperti ini. Yang kedua mendoakan beliau, dan ketiga mudah-mudahan semangat kejuangan beliau ini bisa tertular ke anak cucu beliau yang jadi warga di Semarang. Selain itu ada kegiatan pengajian yang lain, ada materi lomba-lomba, ada lomba. Nah, yang paling penting ini saya lagi pendekatan ini sebenarnya masih RHS tapi khusus untuk acara inspirasi ini saya sampaikan. Terima kasih Mas Hendy. Ada salah satu pengusaha yang coba saya tarik masuk ke Semarang dan dia masih ragu-ragu gitu.
Tapi saya bilang, udah ginilah, sambil kamu penjajakan pasar, kamu kasih kado ke kota ini, yaitu ini, wisata heli. Wow, Ya, jet ski sudah Pak? Ya ini nanti wisata heli. Ya, oke Pak Ali, saya akan buat 1 minggu ya, nanti kalau memang bagus prospeknya, saya akan buat helipad di Semarang katanya. Jadi nanti wisata heli itu 10 menit apa 15 menit orang muter-muter Semarang, lihat Sampokong, lihat mana Lawang Sewu, lewat Kota Lama itu diputer-puterin gitu. Cuman memang tarifnya agak mahal, tapi ya sudah pokoknya dijajakin dulu. Yang penting ada hal-hal baru di Kota Semarang yang membuat kota ini menjadi semakin nyaman untuk warganya. Rencana berapa unit itu Pak? Satu aja. Satu unit ya. Artinya Satu tetap unit harus setiap terbang itu bisa untuk 4 orang. 4 orang. Kalau heli mungkin ketinggiannya sekian. Ya teknis saya enggak paham, tapi konon Tapi cukup katanya lah ya untuk bisa lebih dekat lagi untuk melihat venue-venue atau destinasi-destinasi pariwisata. Karena selama ini kan hanya bisa disaksikan dengan alat bantu drone ya. Ya. Kalau ya. ini sudah kita ada di pesawatnya, helinya langsung ya. Dalam waktu 15 menit sudah ngerti sak kota Semarang. Mbak Tia, untuk kado ulang tahun Kota Semarang, ini teman-teman dari PKK atau mungkin yang Mbak Tia pimpin seperti apa? Mungkin kita lebih banyak berdoa nih, lebih banyak berdoa. Mudah-mudahan ke depannya ini Kota Semarang menjadi semakin hebat. Kemudian mudah-mudahan bencana-bencana juga tidak ada. Di samping itu juga ada faktor-faktor lain, misalnya mudah-mudahan pendidikan jadi lebih baik. Amin. Kemudian anak-anak juga dapat hidup nyaman di Kota Semarang, warga lebih nyaman di Kota Semarang. Karena saya juga banyak berkegiatan mengenai anti kekerasan terhadap perempuan, yang mudah-mudahan ke depan ini dapat menekan angka-angka kekerasan terhadap perempuan dan anak begitu. Ya idealnya memang mudah-mudahan Semarang menjadi semakin hebat di bidang apapun. Semarang menjadi semakin hebat di bidang apapun, dan tentu saja mengakhiri inspirasi pagi hari ini kita tetap berdoa untuk tim kebanggaan kita PSIS ya. Mudah-mudahan juara Piala menjadi Menpora. juara Piala Menpora 2021. Amin. Matur nuwun Mas Hendy, Ya, Mas Hendy, Mbak Tia, terima mohon kasih maaf semuanya. jika di perbincangan kita ini terselip kata-kata yang kurang berkenan. Wah, aman, siap. Aman, Ji. Ya. Ayem. Tim inspirasi. Jujur tadi beliau hadir berdua ini, Rudi Bonsa ini nervousnya minta ampun, tapi hari ini begitu Mas Hendy bilang aman, ya wis. Sekian dulu inspirasi, dan semoga Semarang semakin hebat. Amin. Amin. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.